Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkana Sari dengan NIM 190111109 semester 6 dari peminatan Promosi Kesehatan Ilmu Perilaku. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai penelitian kualitatif, yang mana video ini akan saya tujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah penelitian kualitatif. Pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya penelitian kualitatif? Jadi penelitian kualitatif itu adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Nah, biasanya kita juga menyebut penelitian kualitatif ini adalah proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, di mana kita berperan sebagai detektif untuk memahami suatu kondisi ataupun fenomena yang terjadi. Tujuan dari penelitian kualitatif ini yang pertama untuk memahami fenomena ataupun gejala sosial, yang kedua untuk pemahaman umum yang bersifat abstrak tentang kenyataan sosial, dan yang ketiga untuk membantu kita memahami seperti apa masyarakat sosial. Pasti teman-teman yang melihat video ini pasti pengen tahu apa perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, singkatnya untuk penelitian kualitatif itu kita menggali informasi yang mendalam, kalau kuantitatif itu untuk mengukur tingkat kejadian. Dan juga kalau kuali itu lebih ke arah eksplorasi, misalnya kemungkinan diperolehnya temuan, wawasan dari sebuah tindakan, sedangkan kalau kuantitatif itu lebih mengukur jumlah ataupun tindakan dan pembuktian. Nah, pasti teman-teman bertanya apa sih keunggulan utama dari kualitatif ini? Jadi ada dua keunggulan, yaitu pertanyaannya terbuka dan yang kedua probing. Jadi kemampuan pertanyaan terbuka ini misalnya bermakna yang berhubungan dengan budaya mereka, lalu tidak diantisipasi oleh peneliti, dan yang ketiga itu memberikan informasi yang kaya dan alamiah. Nah, yang kedua itu ada kemampuan probing. Probing ini adalah upaya menggali informasi. Jadi kalau probing ini memberikan kesempatan kepada informan untuk menjawab dengan kata-katanya sendiri, tidak jawaban yang diarahkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sampel. Nah, sampel dalam penelitian kualitatif itu adalah sampling, yang mana sampling ini adalah proses pemilihan kelompok individu untuk dimasukkan ke dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang harus kita perhatikan adalah data yang didapatkan tidak representatif, tetapi lebih menitikberatkan pada penggalian informasi. Jenis-jenis sampling ini ada 3. Yang pertama ada purposive, ada snowballing, ada quota sampling. Nah, tadi kita membahas mengenai sampling, sekarang kita membahas mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Jadi ada 2 prinsip panduan pengambilan sampel kualitatif: kesesuaian dan kecukupan. Yang pertama itu sesuai. Jadi di sini maksudnya informan ataupun sampel penelitian itu lebih baiknya atau hendaknya itu sesuai. Nah, bagaimana itu dilakukan dengan cara purposive, yaitu orang atau pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang diinginkan. Dan yang kedua ada kecukupan. Nah, di sini maksudnya data yang tersedia itu cukup. Jadi maksud kecukupan ini adalah kecukupan pada datanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif. Jadi ada 5 jenis penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada biografi. Nah, biografi ini adalah studi tentang individu dan pengalaman yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan arsip-arsip. Yang kedua ada fenomenologi. Jadi penelitian fenomenologi ini mencoba menjelaskan ataupun mengungkapkan makna, konsep ataupun fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Dan yang ketiga itu ada grounded theory. Nah, kalau grounded theory ini tuh menghasilkan ataupun menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Nah, selanjutnya itu ada etnografi. Kalau etnografi ini tuh adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Dan yang terakhir itu ada studi kasus. Nah, kalau studi kasus ini tuh studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci dan memiliki pengambilan data yang mendalam, serta berbagai sumber informasi. Jadi penelitian ini tuh dibatasi
waktu dan tempatnya, dan juga kasus yang dipelajari itu berupa program, peristiwa, aktivitas, ataupun individu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai wawancara mendalam. Pasti banyak yang sering dengar apa sih wawancara mendalam ini. Jadi, wawancara ini adalah salah satu metode dasar yang sifatnya kualitatif. Jadi, metode ini banyak digunakan untuk memperoleh data mengenai latar belakang perilaku seseorang. Sebagai salah satu metode kualitatif, pembuatan pedomannya mungkin mudah, tapi kalau untuk pelaksanaannya itu tergantung pada keterampilan sang pewawancaranya. Makin berpengalaman seseorang pewawancaranya, data yang akan diperoleh pun akan semakin kaya dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu apa sih keunggulannya dalam wawancara mendalam ini? Yang pertama, metode wawancara mendalam ini lebih fleksibel karena pewawancara mempunyai waktu yang lebih banyak dan kesempatan untuk bertanya pun lebih banyak pula. Dan yang kedua, pengamatan terhadap responden itu dapat langsung dilakukan, terutama perilaku nonverbalnya ketika ia mengungkapkan pendapat, pandangan, pengetahuan, keyakinan maupun sikapnya terhadap topik yang sedang dibicarakan. Jadi pewawancara dapat mengecek kembali ketika terjadi kesenjangan antara yang dikatakan dan yang diungkapkan melalui ekspresi wajah, gerakan tangan, tubuh, ataupun nada suaranya. Nah, kalau ada keunggulan pasti ada kelemahannya juga. Jadi kalau kelemahannya sendiri, untuk mendapatkan pewawancara yang terlatih itu sering mengalami kesulitan. Jadi padahal kan keberhasilan metode ini kan tergantung pada keefektifan dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Dan juga mungkin pewawancaranya tidak dapat mengontrol opininya sendiri. Jadi yang ingin dicocokkan dengan kerangka penjelasan responden. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam observasi. Jadi ada 3, ada observasi partisipatif, ada terus terang dan tersamar, dan juga ada observasi tak terstruktur. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data yang akan kita bahas adalah Focus Group Discussion atau FGD. Nah, FGD ini adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif selain dari wawancara mendalam. Jadi teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Jadi kalau kita mau bahas definisi dari FGD ini adalah diskusi kelompok sekitar 6-12 orang yang akan dipandu oleh seorang fasilitator ataupun moderator, di mana anggota kelompok berbicara secara bebas dan spontan mengenai topik tertentu. Nah, keunggulan FGD ini apa sih? Yang pertama, metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi awal mengenai suatu topik ataupun suatu fenomena. Jadi hal ini akan membuka jalan bagi peneliti-penelitian lain selanjutnya. Dan yang kedua, metode ini dapat mengatasi persoalan waktu karena bisa dilakukan dengan relatif cepat. Jadi kalau misalnya peneliti memfasilitasi 3 kelompok, maka hanya dibutuhkan sekitar 6 jam penggalian data dari 18-36 orang. Dan juga yang ketiga, metode ini dari sisi keuangan cukup menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan tidak besar. Baiklah, itu tadi pembahasan kita mengenai penelitian kualitatif, mulai dari definisi, sampling, teknik pengumpulan datanya seperti apa, dan juga kita membahas mengenai wawancara mendalam, dan juga observasi, terus FGD. Tapi balik lagi kepada teman-teman, kepada pribadi sendiri, apakah sesuai dengan topik yang akan kalian teliti. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.